Pernah nggak sih kalian ngerasa bahwa pilihan-pilihan hidup kalian itu sangat dipengaruhi oleh sesuatu yang sesederhana perasaan? Sehingga ketika kalian lagi ngerasa buruk, maka setiap pilihan-pilihan yang ada itu kerasa salah. Dan kalau kalian lagi ngerasa baik, maka tubuh ini bahkan bisa aja secara magic kooperatif dalam bertindak strategis. Nah, ternyata ini bukan sesuatu yang ada tanpa dasar medis. Mari kita sedikit berempati, ternyata banyak dari populasi yang tidak bisa meregulasi perasaan mereka, sehingga jatuh dalam pilihan-pilihan yang buruk dalam hidup. Sayangnya, lingkungan serta diri mereka seringkali tidak aware akan kondisi mereka yang sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fitri. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan. Jadi apa sih mental health itu? Mental health atau kesehatan mental adalah segala sesuatu yang menyangkut emosi, psikologi, dan kesejahteraan sosial. Ini adalah sesuatu yang mempengaruhi bagaimana kita sebagai manusia dan masing-masing individu untuk berpikir, merasa, bahkan bertindak dalam menghadapi kehidupan. Ini adalah sesuatu yang menolong kita dalam menentukan bagaimana kita bisa mengalami stres dan menghadapinya. Bagaimana kita bisa merasakan dan berempati ke manusia lain, dan bagaimana kita bisa ngebuat pilihan-pilihan dalam hidup. Mental health ini adalah sesuatu yang sangat penting sebenarnya di setiap tahapan kehidupan kita, baik dari ketika anak-anak, peremajaan, bahkan kedewasaan. Ada beberapa key takeaways yang kita bisa ambil dari Forum Kesehatan Dunia. Ada beberapa fakta yang sebenarnya menjadi penyumbang, dan kita bisa simpulkan bahwa ini adalah suatu masalah yang besar di dunia ini. Nah, secara global, 1 dari 7 remaja dalam rentang usia 10-19 tahun mengalami gangguan mental. Ini itu berkontribusi pada 15% beban dunia pada rentang usia ini. Depresi, anxiety, gangguan perilaku adalah beberapa penyebab sakit dan disabilitas pada remaja. Bunuh diri adalah penyebab ketiga terbesar dalam kematian manusia berusia 15-29 tahun. Nah, ada konsekuensi paling berbahaya dari mengabaikan kesehatan mental remaja. Ini tuh bisa berdampak pada mereka ketika di masa depan melihat bahwa tubuh mereka telah rusak, kesehatan mental mereka nggak baik, dan ini bisa mengganggu mereka dalam kesempatan yang bisa dicapai dalam hidup. Dari pola interaksi mereka, apa yang bisa mereka kerjakan, sampai berbagai limitasi yang mereka alami dalam prosesnya. Ragam gangguan kesehatan mental. Pertama, gangguan emosional. Umumnya bisa dipecah jadi 2, anxiety sama depresi. Anxiety ini melibatkan kepanikan, kekhawatiran berlebih. Ini rentan terhadap grup yang lebih tua. Depresi, di sisi lain, itu punya gejala yang mirip. Perubahan suasana hati yang tidak terduga, cepat, dan drastis. Kedua ini bisa menyebabkan penurunan nilai akademik, penarikan diri dari lingkungan sosial, bahkan kesendirian, pengasingan diri sendiri yang berujung pada bunuh diri. Kedua, gangguan perilaku akibat neurodiversitas. Ini lebih umum di grup remaja yang lebih muda. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah salah satu variabilitas otak atau neurologis yang berbeda. Jadi susunan otak itu berbeda. Ini bisa menyebabkan remaja ini kurang bisa fokus dan pikiran hyperaktif menuju ke aksi yang tidak diperkirakan, menjadi penyebab kriminalitas jika tidak ditangani. Yang kedua, ada PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, adalah kondisi mental di mana penderitanya itu pernah menyaksikan sesuatu yang sangat membuat dia trauma di masa lampau, seperti kecelakaan, kekerasan, atau bencana alam. Nah, gejalanya itu seperti mimpi buruk, lalu teringat dengan masa lampau, dan anxiety yang parah. Yang ketiga, ada gangguan makan, anorexia nervosa dan bulimia nervosa. Inilah perilaku abnormal dari makan, di mana penderitanya itu memiliki kekhawatiran berlebih tentang berat badan dan bentuknya. Lebih umum terjadi pada wanita, dan jika dibiarkan bisa menuju kematian. Yang keempat, ada psikosis. Gejalanya itu halusinasi dan delusi. Ini mengganggu pola interaksi pada acara sosial, dan bisa berujung pada perundungan yang memperparah apa yang diderita oleh korban. Yang kelima, ada menyakiti diri sendiri dan bunuh diri. Ini adalah salah satu penyebab kematian terbesar di rentang usia 15-29 tahun. Penyebabnya itu karena penyalahgunaan alkohol, kekerasan pada masa kanak-kanak, ketakutan untuk meminta pertolongan. Media digital dapat menolong atau memperparah kondisi tersebut. Lalu penanganannya gimana sih?
Kalau kita melihat pernyataan WHO, mereka itu memberikan sebuah solusi di mana diperlukan adanya layanan kesehatan mental yang terintegrasi dengan komunitas khusus. Tapi karena ini bukan sebuah solusi yang absolut dan bisa dilakukan sekarang, maka sebagai orang yang tidak memiliki gangguan kesehatan mental, kita seharusnya bisa lebih memahami apa sih gangguan kesehatan mental itu. Dan lebih luas lagi, bukan hanya sekedar stres, tapi segala sesuatu yang membuat orang merasa tidak nyaman pada dirinya sendiri. Dan dengan demikian, yang bisa kita lakukan adalah dengan menyebarkan kesadaran bahwasannya jika diri kita sendiri merasa ada sesuatu yang salah dengan diri kita sendiri, ternyata bantuan itu bisa dicari. Atau jika kita bisa melihat bahwa ada orang yang seakan-akan struggle dengan dirinya sendiri, bahwa sebenarnya struggle mereka itu mungkin disebabkan karena adanya gangguan kesehatan mental, dan kita sebagai orang biasa itu bisa menjadi pendengar dengan menanyakan apa sih yang sebenarnya terjadi dengan diri kamu. Jika itu tidak bekerja, maka cara paling benar adalah mengatasi dengan pertolongan medis. Orang ini sebenarnya dapat didiagnosa sebagai apa dan penanganan yang lebih medisnya lagi seperti apa.